Salam Patunggilan. Perkenalkan, nama saya Maria Eka Olviana. Saat ini menjadi pendeta baku di GKJW Jemaat Wungurejo yang terletak di Kabupaten Jombang, Kecamatan Bareng, dan di Desa Ngampungan. GKJW Jemaat Wungurejo ini masuk di dalam wilayah pelayanan Majelis Daerah Jombang, Surabaya Barat. Dan pada hari ini bersama-sama kita akan masuk di dalam ibadah bersama dengan GKJW Wungurejo. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat beribadah. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami atas nama Majelis Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Wungurejo mengucapkan selamat datang untuk menghadiri atas panggilan Tuhan di dalam membangun ibadah saat ini. Ibadah saat ini adalah masih menggunakan tata ibadah khusus sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19. Begitu pula ibadah saat ini adalah ibadah bulan Kitab Suci. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah sungguh mengasihi kita. Melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab, Ia mengajar dan mendidik kita untuk mengerti kehendak-Nya. Ia sungguh menginginkan kita dekat padanya. Mari kita datang mendekat kepada Tuhan. Sejenak kita duduk untuk mendengarkan firman dan kebenaran-Nya. Kiranya ibadah minggu pada bulan Kitab Suci saat ini mengarahkan diri dan hidup kita hanya kepada Tuhan Allah Sang Firman yang hidup. Tuhan memberkati. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan memuji kidung jemaat nomor 49. Kita pujikan bait pertama dan 5, Firman Allah Jayalah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam ibadah pada hari ini. Kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah minggu pada bulan Kitab Suci pada saat ini kita lakukan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini tema ibadah kita di bulan Kitab Suci adalah firman Tuhan menuntun kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja setiap saat kita diberikan pertolongan dari Tuhan
Oleh karena itu kita membutuhkan tuntunan dan penyertaannya senantiasa melalui firman Tuhan. Mari kita bersama menyambut tema kita pada saat hari ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 57 baitnya yang pertama dan yang kedua, Yesus lihat umatmu. Tuhan menguasai karya dan ucapan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-40, yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terkadang kita lupa bagaimana caranya mengasihi seperti yang difirmankan Tuhan bagi kita semua. Dengan tulus hati tanpa memikirkan apa yang akan kita dapatkan dari mengasihi sesama atau dari mengasihi Yesus dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu pada hari ini mari kita bersama-sama mengakui kekurangan kita, kelemahan kita di dalam pengakuan dosa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau senantiasa mengajarkan kepada kami untuk mengasihi sesama kami. Mengasihi Engkau dengan sepenuh jiwa kami. Namun terkadang kami masih penuh dengan keinginan kami sendiri. Terlalu banyak ya Tuhan kami memikirkan diri sendiri. Atau hanya kekurangan atau juga hanya keluarga kami. Kemudian ya Bapa, kami juga seringkali lupa bahwa Engkau yang senantiasa memberikan kami berkat serta penyertaan. Oleh karena itu ya Tuhan ampunilah kami. Sekarang kami menyerahkan diri di dalam pengakuan ini. Biarlah Engkau membimbing kami untuk senantiasa berjalan seturut kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menerima berita anugerah pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk berdiri. Berita anugerah pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-38 sampai dengan yang ke-39,
yang demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Tuhan menyertai kita di dalam anugerah dan berkat-Nya. Mari kita sambut sekalian atas berita anugerah yang sudah kita terima dengan kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 36, baitnya yang pertama dan yang kedua, dihapuskan dosaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, keaturan untuk duduk kembali. Mari kita bersama hari ini merenungkan firman Tuhan. Untuk doa dan pembacaan akan dipandu oleh majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa dulu. Kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami menghadap kehadirat-Mu, kami akan menerima firman-Mu. Untuk itu Bapa, bukalah hati kami masing-masing, sehingga kami bisa mengerti lebih-lebih menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta Olvi yang akan membawakan dan merenungkan firman-Mu. Urapilah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga semuanya kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman yang akan kita dengarkan diambil dari Markus 9, dibaca ayat 30 sampai 37 yang demikian. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka,
Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Amin. Yang berbahagia ialah kita semua yang membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih lagi mengusahakannya di dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap dan perbuatan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini bersama-sama mari kita melihat kembali bacaan kita dari Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-30 sampai dengan yang ke-37. Ada 2 perikop kita pada saat ini. Yang pertama di ayatnya yang ke-30 sampai dengan yang ke-32. Pada perikop pertama ini Tuhan Yesus untuk kedua kalinya memberitahukan tentang penderitaan yang akan dialaminya. Di ayat ke-31 kemudian Yesus berkata bahwa anak manusia akan dibunuh dan bangkit 3 hari setelahnya. Namun kemudian di ayat yang ke-32 dinyatakan bahwa mereka para murid ini tidak memahami perkataannya. Lalu Bapak Ibu mari kita kemudian lanjutkan di dalam perikop berikutnya. Ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-37. Ketika para murid di sepanjang perjalanan mereka sampai di Kapernaum, mereka saling memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Kemudian Yesus menjawab dengan pernyataan, jika ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Di ayatnya yang ke-35. Nah, tentu saja hal ini berbeda dari pemikiran mereka bahwa apa yang mereka pahami selama ini terkait siapa yang terbesar. Bahkan kemudian ketika itu Tuhan Yesus melanjutkan dengan menempatkan seorang anak kecil di antara mereka dan berkata, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku." Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada maksud tujuan dari perkataan Yesus yang demikian ini yang berkaitan dengan pemahaman atau pola pikir mereka tentang Mesias dan juga tentang kemegahan diri. Yesus ingin meluruskan pemahaman mereka akan hal itu
Di dalam pemahaman mereka, Mesias adalah sosok yang berkuasa, bagaikan seorang raja dengan kekuatan besar yang bisa memerintah dan dilayani oleh orang lain, bukannya malah menderita. Hal ini pula yang kemudian berlanjut di dalam perdebatan mereka akan siapa yang terbesar di antara mereka. Merasa superior dibandingkan yang lainnya. Mereka mempertentangkan, menyibukkan diri. Bagaimana caranya untuk menjadi yang terbaik. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih. Sebagai manusia, tentu saja kita mengalami perubahan. Baik secara fisik, yang dulu anak-anak kemudian beranjak remaja, menjadi seorang dewasa, hingga sampai kemudian kita masuk di usia senja. Yang dulu secara pikiran anak-anak memiliki pemahaman yang polos, yang kemudian beranjak dewasa mengalami berbagai macam tantangan, permasalahan, tanggung jawab yang menjadikannya semakin dewasa. Pun demikian juga dengan iman kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada perubahan yang terjadi seiring dengan berjalannya kehidupan dan dinamikanya. Dan sebaiknya itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui perikop kita hari ini, kembali mengingatkan kita bahwa Yesus mengajak dan mengajarkan hal yang baik. Dari pemikiran yang dimiliki oleh para murid, bahwa yang terbesar atau yang superior, mereka yang kuat, yang dianggap hebat atau yang utama, harus dilayani layaknya seorang tuan. Padahal jelas bahwa Yesus menekankan bahwa untuk menjadi yang terbesar, rupanya harus menjadi pelayan dari semuanya. Pemahaman yang jauh berbeda dari keyakinan para murid sebagai orang Yahudi, bahkan mengenai Yesus yang menjadi Mesias. Ada dua pokok dalam renungan kita pada saat ini. Yang pertama, Mesias hadir dalam kesederhanaan dengan kuasa yang besar dari Dia yang mengutusnya, bukan hadir dalam kemegahan seorang raja. Lalu yang kedua, melayani, menjadi wujud kerendah hatian yang justru memampukan kita hidup dalam kemuliaan Allah dan menjadi manusia yang penuh dengan hikmat. Lalu pada bagian akhir dari ayat 37, anak-anak menjadi gambaran kemurnian yang layak di hadapannya, yang menyambut, yang menerima kehadirannya dengan tulus hati, yang mampu memahami firman-Nya bukan untuk memegahkan diri, melainkan menjadikannya sebagai tuntunan dalam kehidupan. Dari sinilah kemudian kita bisa melihat bahwa ada sudut pandang yang berubah menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin kita memiliki jiwa pelayan. Oleh karena itu, mari kita kembali pada Alkitab. Dengan membaca Alkitab, kita bisa tahu apa sebenarnya maksud dan juga kehendak dari Tuhan. Apa yang ingin disampaikannya kepada kita melalui kisah atau pernyataannya. Dan tentu saja ini butuh perenungan bersama dengan pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Terlebih di bulan kitab suci ini, mari kita menilik kembali
bahkan memperhatikan kembali pola pikir kita tentang kitab suci. Bukan semata benda yang kemudian hanya harus dibaca karena itu adalah kewajiban kita sebagai seorang Kristen semata, melainkan belajar memahami dengan merenungkannya lagi, mencari kehendak Tuhan di dalam sabdanya yang akan menuntun kita di dalam kehidupan ini agar bijak dalam menjalaninya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat-Nya bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan menyertai. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kami undang berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman keyakinan kita secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang senantiasa menyatakan kasih-Nya atas kami, yang senantiasa pula mengajar kami akan kebenaran dan menuntun kami dengan kebijaksanaan. Melalui firman Tuhan hari ini, kembali kami diingatkan bahwa masih begitu banyak hal yang belum kami pahami akan Engkau. Namun kami tahu bahwa Engkau ya Tuhan akan menyertai kami di dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Terlebih ketika kami berupaya dalam melakukan ajaran dan kehendak Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami berharap hanya kepada-Mu. Demikian pula pada saat hari ini, kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Pulihkan bangsa kami Indonesia di tengah segala situasi yang terjadi. Terutama saat ini, kami masih harus diperhadapkan dengan virus corona. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati para pemimpin kami, menyertai tenaga medis di dalam segala upaya dalam pencegahan penyebaran virus corona. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi warga jemaat yang terdampak pandemi COVID-19, baik mereka yang terpapar dan berjuang untuk pulih, baik yang dirawat maupun yang sedang isolasi mandiri. Tuhan kiranya memberikan pemulihan. Demikian pula bagi mereka yang terdampak secara ekonomi karena beberapa pekerjaan yang mungkin terhambat, terkendala karena pandemi ini.
Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami menyerahkan orang tua kami, anak cucu kami. Kiranya senantiasa pertolongan dan perlindungan tangan Tuhan ada bagi kami semua. Begitu pula dengan setiap pekerjaan, karya yang kami lakukan, pendidikan yang masih harus ditempuh. Kami serahkan seluruh pengharapan ini di dalam nama-Mu. Demikian juga ya Tuhan, pelayanan kami yang kami lakukan, baik dalam lingkup jemaat kami masing-masing, demikian juga di dalam lingkup majelis daerah dan majelis agung Gereja Kristen Jawi Wetan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, membimbing kami di dalam tugas panggilan kami, menyatakan kasih-Mu melalui persekutuan dan juga seluruh kegiatan yang ada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, pergumulan yang kami alami, demikian pula setiap perkataan dan perbuatan kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk memuliakan nama-Mu dengan penuh kesetiaan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin. Saudara-saudara terkasih, Tuhan senantiasa mengasihi dan memberkati kita semua. Oleh sebab itu, sudah selayaknya kita mengambil sebagian berkat Tuhan tersebut untuk kita haturkan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita. Adapun dasar persembahan pada saat ini adalah terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah saudara-saudara, kita kumpulkan persembahan kita bersama kita persembahkan pujian Kidung Jemaat 393 bait pertama dan ketiga. Tuhan betapa banyaknya.
persembahan yang kita kumpulkan bersama, marilah kita haturkan kepada Tuhan melalui doa saudara-saudara. Tuhan, kasih penyertaan dan berkat-Mu senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai wujud syukur atas semua itu, kami bersama telah mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Demikian Tuhan yang mampu kami persembahkan pada saat ini. Terimalah, sucikan dan berkati, sehingga dapat sebagai sarana kemuliaan nama-Mu. Mampukan Tuhan kami untuk mempersembahkan yang lebih baik, terlebih persembahan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahan ini kami haturkan. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, disilakan berdiri. Mari kita bersama undur dari tempat ibadah ini, dari persekutuan kita, dan melanjutkan kehidupan kita bersama dengan Tuhan Allah yang menuntun kita. Marilah kita senantiasa di dalam kehidupan kita memperbaharui diri, hati dan pikiran seturut dengan kehendak-Nya. Memegang teguh akan firman Tuhan dan penyertaan-Nya, seperti yang terdapat di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kami terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Mari kita bersama memuji nama Tuhan dari pelengkap kidung jemaat 255, baitnya yang pertama, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapku takkan bertaruh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hati terasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini kekal selama-lamanya. Amin.